Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi sama Bia Gregorius Agung. Hore. Kembali lagi nih sama kakak Kristo. Sekarang kakak lagi di luar nih, tapi jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Nah, hari ini kira-kira ada apa ya kak? Hari ini ada tentang pesulap loh. Katanya ada yang bisa berjalan di atas air. Pernah lihat gak kalian orang yang berjalan di atas air? Ada nggak ya? Nah, sekarang kita simak yuk kakak-kakaknya. Kita memuji Tuhan ya. Pagi adik-adik, sebelum memulai aktivitas kali ini, mari kita satukan diri kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti Bina Iman Gregorius pada minggu pagi ini yang akan dipandu oleh kakak-kakak Bina Iman Gregorius. Semoga apa yang difirmankan Tuhan hari ini, yang diajarkan oleh kakak-kakak pendamping kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan dapat semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan kami dapat melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau ajarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita baca kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22-33. Kita mulai ya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam,
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kan kita udah mendengarkan Injil. Nah sekarang waktunya kita mencari tahu apa sih makna dari Injil tersebut. Tadi pasti udah pada dengerin kan peristiwa murid Yesus yang berada di dalam perahu, lalu perahunya terombang-ambingkan karena angin ribut. Nah sekarang kita jadikan peristiwa itu sebagai gambaran kehidupan kita. Kehidupan kita tidak selamanya berjalan lancar aja adik-adik. Pasti ada kan satu atau dua masalah yang datang di hidup kita. Entah itu dijauhkan teman atau mendapat nilai yang jelek pada saat ulangan. Pasti adik-adik mikir, kenapa sih Tuhan Yesus membiarin aku dijauhkan sama teman-teman aku? Kenapa sih Tuhan Yesus aku selalu dapat nilai jelek padahal aku udah belajar? Ya kan adik-adik? Nah sekarang kita buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, Tuhan Yesus selalu ada di sisi kita, Tuhan Yesus selalu bantu kita, Tuhan Yesus selalu tolong kita, dan bahkan memberi solusi juga loh adik-adik. Nah gimana sih cara kita tahu solusi dari Tuhan itu apa? Kita bisa ngelakuin 4 cara ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah berdoa adik-adik. Berdoa meminta pertolongan, meminta solusi. Bahkan ketika adik-adik sudah berdoa Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria, Tuhan Yesus sudah senang loh, apalagi kita tambah dengan permohonan. Ya kan adik-adik? Nah yang kedua, bernyanyi. Mau bernyanyi apa aja yang penting menyenangkan hati Tuhan. Lagu sekolah minggu juga boleh adik-adik. Nah yang ketiga, kita buka dan baca Alkitab kita. Yang keempat, kita bersyukur. Bersyukur atas apa sih kak? Banyak adik-adik. Misalnya bersyukur atas tubuh yang sempurna, bersyukur kita masih bisa sekolah online, masih bisa bina iman online, masih bisa bertemu dengan keluarga. Karena mereka yang di rumah sakit dan yang terpapar virus corona, mereka nggak bisa bertemu dengan keluarga dengan video call. Nah, kita harus tetap bersyukur ya adik-adik, karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan Yesus untuk bisa melaksanakan semuanya walaupun hanya di rumah aja. Nah, kakak punya cerita nih. Ceritanya tentang Lala, Lili, dan Loli. Mereka bertiga bersahabat adik-adik. Pada saat jam istirahat, Loli bertanya kepada Lili, "Li, mengapa kita selalu mendapat nilai yang jelek? Padahal kan kita sudah sama-sama berusaha." Lalu Lili menjawab, "Iya ya, mengapa Lala selalu mendapat nilai yang bagus? Kita tanya solusinya ke Lala yuk." Lalu Loli dan Lili mendatangi tempat duduk Lala. Tibanya di tempat duduk Lala, Loli bertanya, "La, apa sih solusinya agar kita bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti kamu?" Lalu Lala menjawab, "Apa aja yang kalian lakukan sebelum ulangan? Kalian berdoa tidak? Meminta pertolongan pada Tuhan Yesus tidak?" Lalu Loli menjawab,
Oh iya dong, aku selalu berdoa, aku meminta pertolongan pada Tuhan Yesus. Lalu Lily menjawab, hah? Aku lupa berdoa, aku lupa meminta pertolongan pada Tuhan Yesus. Lara bertanya lagi, sesudah kalian berdoa, kalian seimbangkan tidak dengan belajar? Lalu Lily menjawab, iya dong, aku tidak berdoa tapi aku belajar. Lalu Lily menjawab, apa? Belajar? Aku kira meminta pertolongan pada Tuhan Yesus itu sudah cukup. Lalu Lala mengingatkan, teman-teman, ingatkan kata-kata pembina dia bahwa kita harus ora et labora. Kita harus menyeimbangkan antara berdoa dan berusaha. Kalau kita ingin mendapat nilai yang bagus, usaha kita yaitu belajar. Lalu mereka sama-sama menjawab, wah, jadi seperti itu solusinya. Terima kasih ya Lala, kami jadi tahu apa kekurangan kami. Kita juga janji akan berusaha ora et labora agar kami bisa mendapat nilai yang bagus seperti adik-adik. Kita harus menyeimbangkan antara berdoa dan berusaha. Jangan sampai kita hanya berdoa atau hanya berusaha adik-adik. Ingat ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Tuhan Yesus juga memberi solusi, walau tidak langsung melalui Yesus, tapi Yesus pasti akan mengutus seseorang untuk memberikan solusi pada kita. Seperti tadi, Lala yang diutus Tuhan Yesus untuk memberikan solusi kepada Lily dan Loli. Sekian adik-adik, terima kasih. Dadah! Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Susi. Saat ini waktunya kita membuat aktivitas ya. Aktivitas kali ini kita akan membuat sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan luas. Yuk kita mulai ya. Adik-adik, peralatan yang dipakai adalah 3 lembar karton buffalo warna-warni, beberapa lembar kertas origami, penggaris, gunting, spidol atau pulpen untuk menulis, lem, dan pita. Langkah pertama, kita ambil salah satu karton, bisa diambil yang warna merah, kita bentuk sebuah perahu ya. Kita bentuk sebuah perahu. Bu Susi buat tinggi perahu sekitar 6 cm ya. Lalu adik-adik bisa beri garis dan lalu dipotong. Potong. Ya. Kemudian kita bentuk perahu. Kita buat miring di sini, miring di sini. Nah, jadilah bentuk perahu ya. Kemudian kita buat tiangnya. Kita ambil lagi kertas yang tadi, kita buat tiang. Bu Susi buat ketebalan tiangnya 2 cm 2 cm, tinggi 20 cm ya. Lalu kita garis seperti ini, lalu kita gunting ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita tempel ya. Jadi seperti ini kita tempel. Kita tempel ya. Pakai lem yang agak kuat ya. Biasanya pakai lem uhu ya. Kita tempel. Nah, jadi seperti ini perahunya. Lalu tambahkan layar. Layar kita buat dari kertas buffalo ya. Kertas buffalo seperti ini, bentuk segitiga. Caranya mudah, kita lipat ya. Lalu kita gunting ya. Kita gunting. Ya. Jadi seperti ini. Lalu kita tempel sebagai layar. Kita tempel.
kapal seperti ini. Ya. Lalu penumpangnya mana? Nah, kita buat bentuk orang dari kertas buffalo. Ya, kertas buffalo kita bentuk badan orang, bisa seperti ini Bu Susi buatnya, ya, dari warna hijau. Lalu Bu Susi bikin dua seperti cerita tadi, Yesus naik perahu ya. Nah, seperti ini badannya, lalu diberi kepalanya bentuknya lingkaran, ya. Kita tempel. Ya, satu. Ya, jadi lalu satu lagi kita tempel. Nah, jadi untuk orangnya seperti ini. Lalu kita taruh di atas perahu. Kita tempel di sini, ya. Kita taruh di sini. Orangnya boleh lebih dari 2 juga boleh ya, adik-adik. Nah, tempel lagi. Nah, jadi seperti ini. Lalu lautnya mana? Kita buat gelombang laut ya, dari karton warna biru. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk buat bentuk gelombang seperti ini jadinya. Ya, ini kita tempel di badan perahunya. Ya, tempel. Nanti bikin 2 ya, supaya kelihatan ombak. Nah, tempel. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Ya. Lalu kita ambil kertas buffalo. Satu lagi kita buat lingkaran seperti ini. Ini buat menulis ayat emas. Nah, kita tulis ayat emasnya. Bu Susi ambil ayat dari Matius 14 ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seperti ini. Ya. Sudah? Kapalnya sudah jadi, ayat emasnya sudah jadi. Kita sekarang kita membuat gantungannya. Ya, kita kasih pembolong di sini. Nah, ini juga dibolongin. Nah, lalu nanti kita gabungkan dengan ini. Kita bolongin di sini. Minta bantuan papa mama ya adik-adik. Nah, kita ambil pita yang tadi, ya, kita masukkan ke pembolong lubang yang tadi, ya. Lalu masukkan lagi ke ayat emasnya. Ya, lalu diikat di sini. Kalau kepanjangan nanti bisa digunting ya adik-adik. Nah, ya, kita gunting ini kepanjangan. Nah, ya, lalu kita kasih satu lagi pita di sini untuk gantungannya. Nah, lalu kita ikat di sini.
minta bantuan papa mama ya kalau kesulitan. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Nah, murid Yesus yang sedang naik perahu, lalu tiba-tiba ada badai. Mereka ketakutan dan Yesus datang berjalan di atas air. Ya, mudah bukan? Oke, selamat membuat aktivitas ya. Terima kasih. Adik-adik, kita berdoa dulu yuk sebelum selesai biaya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena rahmat Engkau kami bisa selesai biaya dari awal hingga akhir ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan mengantar kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih. Adik, berjumpa lagi dengan Kak Yohana. Nggak kerasa nih Bina Iman Online kita pada hari ini sudah selesai. Nah, adik-adik gimana kegiatannya? Seru kan? Dan bacaan pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya, Kak Gaby. Pada intinya, firman hari ini mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan Yesus, dan kita harus selalu bersyukur, bersabar, dan terus mengajarkan kita untuk selalu semangat dan juga jangan pernah takut untuk bermimpi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit seperti Petrus tadi contohnya. Ia ingin seperti Yesus untuk berjalan di atas air. Seperti itu gak mungkin kan? Tapi dengan niat pasti ia bisa. Dan juga yang pastinya kita harus fokus dalam mengejar sebuah impian itu. Nah, adik-adik jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Sampai jumpa di kegiatan Bina Iman selanjutnya. Dadah. See you. Tuhan Yesus memberkati.